kalau kita mencari jati diri ya sebenarnya pusing. Ya, bagi kita ini pusing. Kebanyakan nanti galau. Iya, ya itu. Makanya benar. Blank. Ya, kembali lagi diingatkan ini adalah sudut pandang kami, sudut pandang kita tentang apa yang tadi kita bahas, jati diri dan mengkaji diri. Tuh. Selanjutnya kalau misalkan kita ibaratnya berkecimpung di dunia spiritual. Caranya gimana sih nih? Pasti kan ada pertanyaan dalam arti caranya gimana sih nih mengkaji diri dari segi spiritualis. Spiritualis adalah pelaku spiritual. Cara mengkaji diri ya. Nah, Kalau menurut pengalaman saya pribadi, mengkaji diri itu pertama bisa lewat meditasi. Meditasi kan itu fungsinya untuk menenangkan pikiran dan menenangkan hati. ya yoga lah ya. Mensinkronkan gitu. Jadi intinya sih melupakan semua kesenangan-kesenangan yang sudah kita dapat dan melupakan kesedihan-kesedihan yang sudah kita dapat. Ya gitu pertama. Yang kedua bisa melalui wirid atau zikir gitu kan. Tetap fungsinya sih untuk menenangkan pikiran dan hati. Tapi biasanya kalau melalui wirid dan zikir itu kita mendapatkan atau biasanya itu kita tuh ngobrol dengan diri sendiri. Introspeksi kesalahan saya tuh kenapa gitu, ke orang tuh, ke saya tuh jahat. Jadi kita tidak menyalahkan orang ketika orang itu berbuat jahat sama kita, malah kita menyalahkan diri kita nih, orang itu jahat sama kita kenapa. Itu ketika ngewirid atau zikir. Itu cara namanya mengkaji diri, bisa lewat kayak gitu. Menurut pengalaman saya nanti kita bakal memahami tuh, oh iya kayak gitu, melalui rasa. Rasa itu apa sih? Hah? Rasa untuk mengenalnya itu seperti bagaimana? Rasa yang apa nih? Soalnya kan rasa itu berbeda-beda dan bermacam-macam, beraneka ragam. Rasa dalam hal rasa yang mana? Rasa kita dari pertama kita bicarakan itu kan seperti misalnya tadi untuk mengenal diri, mengkaji diri, terus untuk sampai mengenalnya itu sekarang ada rasa. Bagaimana cara rasa kita gitu, menghidupkan rasa kita agar kita lebih kenal, terus dapat mengkaji diri kita. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, siapa kita, bagaimana kita, untuk apa kita. Ya, itu kan tujuan terakhirnya itu kan dari rasa. Itu yang diharuskan, diwajibkan ya. Kita harus merasakan gitu. Jadi apa sih fungsinya sholat? Kita kalau cuma tahu doang, jungkal-jungkal sholat raga gitu kan, tapi tidak melakukannya, kita gak bakal tahu fungsinya itu sholat. Gitu. Makanya kita harus melakukannya dulu. Setelah melakukan ya kita bakal merasakan, oh ini faedah-faedahnya sholat. Apa itu rasa gitu? Rasa itu kan hakikat-hakikat yang nyata. Atau kalau ini mah apa sih kalau ini? Prediksi yang nyata lah bahasa ini ya. Jadi apa yang pembuktian. Rasa itu adalah pembuktian. Rasa ya, kalau kita udah mempunyai ilmu rasa tentang zahir dan batiniyah, ya luar biasa gitu ya. Ya jangan jauh-jauh. Kalau misalkan kita sayang sama orang, pasti kita akan merasakan kenikmatan kita memberikan sebuah, misalkan kita ngasih uang untuk orang yang tidak mampu, kita memberikan dengan ikhlas dari Ta'ala, kita merasakan memberikan. Berarti Rahman ya, Allah akan balas dengan rahimnya, dengan balasan apa yang kita berikan. Itu adalah suatu balasan timbal balik, akan memberikan sebuah rasa benar-benar yang bisa dibilang tadi al rasa ya, al yakin dalam bentuk rasa. Itu mungkin nggak mungkin. Dan bagus pula sekarang sedang merasakan kesedihan, sedang merasakan kengantukan. Kengantukan. Nah, jadi kalau menurut kata Kang Day, kalau Allah memberikan kesedihan,
sebenarnya kita sedang merasakan kesedihan, tapi Allah akan balas dengan rasa setelah kesedihan. Tapi konteks rasa untuk mendapatkan kenikmatan setelah kita mendapatkan kesedihan, apa dulu yang harus kita pengen dirasakan? Kalau konteksnya rasa itu dengan kalau Allah. Tapi kalau konteksnya kita mendapatkan kebaikan, rasa pedih yang pernah kita dapat, apa dulu bukan? Ya seperti itu. Menurut saya, mungkin menurut Pak Ustadz, mungkin seperti itu. Kembali lagi, kalau menurut saya rasa rasa kalau secara itu kan secara harafiah atau secara kehidupan pengaplikasian, tapi secara batin kan kudu dalam lagi mengenal diri. Iya. Kudu dalam lagi mengenal. Tadi udah jelas. Makanya sih kalau kita memperdalam tentang namanya spiritualis gitu ya, kita tuh memandang sesama itu sama dalam memandang cahaya. Jadi misal kalau saya memandang, kalau udah mau kayak rasa gitu, yang saya pandangkan di depan itu ya cahaya diri kita juga. Makanya nggak mungkin lah kalau orang udah memiliki ilmu rasa itu menyakiti gitu. Kenapa? Kalau saya menyakiti Kang Kim, sama aja saya menyakiti diri saya sendiri. Itu ilmu rasa. Setiap orang udah memiliki ilmu rasa, pasti yang dipandang itu adalah cahaya. Pasti cahaya. Ini bukan pandangan lewat pandangan juga kayak gini ya. Makanya nggak mungkin lah kita. Nah, jangan. Iya, secara batiniah gitu. Anda hebat juga ya. Tuan muda. muda. Boleh lagi kalau misalkan dari segi saya rasa tetap rasa itu kudu dan kita dapat melalui prosesnya bisa menurut ini mah yang saya alami ya. Pertama mengenal diri, mengkaji diri. Ketika mengkaji diri, semua proses kesalahan kita di masa lampau akan keingat. Wah, bisa jadi bahkan ditunjukkan oleh Allah. Tunjukkan dalam apa? Kebalik nih. Kita yang disakiti orang atas perbuatan kita di masa lampau. Makanya ketika orang mau mengenal rasa atau mengkaji diri, dia harus siap dahulu. Siap apa? Ya berkaca. Ini kan berkaca dalam arti perbuatan kita di masa lalu akan siap nggak nih kita dikasih lihat gitu ya kan. Maka itu kalau menurut saya, ketika orang sudah mengenal rasa, maka Allah akan bukakan tabir-tabir atau hijab-hijab yang tertutup. Contoh, misalkan kita namanya udah jadi saudara, akan merasakan kesedihan meskipun kita tidak bertemu saudara kita. Ya, itu adalah kita nggak bercerita. Kita meskipun tidak bercerita. Ini bukan penerawangan. Bukan penerangan. Ya, karena kita itu satu kesatuan. Betul. Dalam Nur Muhammad yang sama. Begitu juga kembali lagi kita akan menolong orang, misalkan menolong orang dari segi spiritual, bukan perdukunan. Kalau misalkan kita terawang-terawang, ini bisa dipelesetin nama jin, ini bahasa saya. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah, dengan rasa kita nih, akan Allah akan tunjukkan dengan seketika ada di dalam hati kita lah, sebuah ucapan yang harus kita lontarkan, harus kita ucapkan. Itu saya rasakan bisa dibilang kalau ada 100% benar. Ini pengalaman saya. Ya. Pengalaman pribadi. Ada pertanyaan nih, ya kan, dari tetangga sebelah kan. Kalau untuk agar bisa lebih tajam lagi dalam bisa merasa, itu jalan apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana agar kita dapat betul-betul dapat rasa seperti itu? Pembuktian. Contohnya? Iya, misalnya ya Bang Oji bicara kan, biar bisa merasakan itu kita harus tahu kan apa, misalnya masa lalu itu seperti apa, itu introspeksi dirinya. Nah,
agar kita tahu rasa itu sebenar-benarnya rasa ya kan. Rasa itu kan sebenarnya banyak rasa ya, banyak rasa. Kita hanya ingin satu rasa yang benar-benar datangnya dari Gusti Allah. Gusti Allah. Harus bagaimana gitu kan. Dari gubes dulu aja. Dari gubes dulu. Semuanya seperti kehidupan kita, yang pertama harus positif dulu, jangan zolim dulu sama seksama, intinya di situ dulu. Poin pertama ya, guys dulu dapatkan rasa yang benar-benar rasa sejati, Iya, sejerone rasa kan. Yang kedua ya kita banyak-banyak berzikir lah, banyak-banyak puasa, membersihkan diri kita, mempertajam batiniah diri. Jangan perjalanannya melalui bisa wirid, zikir, gitu ya. Itu meditasi. Kombinasi lah. Iya, sebenarnya kan gampang-gampang aja, yang susah itu kita rasa malasnya ini kan kayak gitu. Rasa ya, Untuk menarasa. ada rasa malas, rasa rajin. Nah, kembali ya, harus bagaimana lagi? Terus bagaimana lagi? Setelah kita zikir, ya kan. Tapi masih belum peka begitu. Nah, seperti itu. Belum merasa. Rasanya rasa kita masih belum benar-benar rasa gitu kan. Karena rasa itu emang susah Sulit. diungkapkan. Hanya kita sendiri yang Iya. merasa. Maka sebenarnya kuncinya cuma satu sebenarnya gitu. Meskipun banyak kunci, cuman yang lainan ini takutnya itu timbulnya penerawangan yang tadi dibilang tuh. Kita bisa mengetahui ini ada masalah apa-apa itu kan dari bisikan-bisikan jin atau yang dibilang khodam. Ya. Dari amalan-amalan yang hizib-hizib atau apa sih namanya, asmak-asmakannya Asmak. gitulah. Sebenarnya cuma satu, kita itu kalau pengen benar-benar bisa merasakan. Kadang-kadang begini ya, pengalaman aja pribadi gitu. Ya, pengalaman pribadi dia gitu ya. Ujung-ujung bisa tahu masa lalu saudaranya tuh, padahal nggak pernah cerita nih saudara nih. Pernah kesini, ini bermasalah begini, bener nggak gitu kan? Bener. Gitu kan. Terus punya sakit begini, sakitnya dibuat begini. Ujung-ujung tahu sendiri tanpa harus menerawang. Itu kan ilmu rasa sebenarnya. Sebenarnya kuncinya cuma satu itu. Kita tuh berjalan dari kalimat Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim aja. Itu doang kuncinya. Kita memahami aja, mengerti, memahami, terus menjalankan. Mengafalullah kan, kita mengafalkan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim ini. Itu saya udah pasti jaminan. Orang itu mempunyai ilmu rasa. Itu udah pasti. Datang tahu, oh mau minta ini ya, pasti begitu. Oh pengen begini ya. Dari Bismillah aja kuncinya. Tapi jangan diwiri doang, harus dijalankan. Iya, itu banyak. Allah semua zatnya, Iya. ilmunya kan begitu. Betul. Alif ba sin gitu kan, Allah zat dan ilmunya gitu kan. Terus Rahman Rahimnya tinggalkan. Pesan mengasih dan menyanyi. Sebenarnya ya sri asah, sri kasih, sri asuh. Gitu. Lagi kan? Banyak pertanyaan sebenarnya. Itu dulu rasa. Rasa udah kejawab belum? Jangan pakai, kalau pengen ilmu rasa, bukan terawangan atau ilmu ini ya, jalani Bismillah, pahami Bismillah. Kaji dulu. Iya, kaji. Apa sih itu? Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Per hurufnya apa sih? Arahnya kemana sih? Pahami itu, otomatis dah, udah pasti. Setelah dipahami dilakukan berarti. Dilakukan itu. Balik lagi ya, haji lagi, Ya, kenal diri lagi. Intinya ya harus kenal diri, kaji, rasa. Nah, Kita tetap harus banyak introspeksi ya, melalui puasa tadi, membersihkan Nur Muhammad dan diri kita ini bersinar. Kalau udah Nur Muhammad itu lebih bersinar, ya udah, ini kan magnet, pasti rasa-rasa di sini tuh bercerita sendiri. Itu namanya suara rasa. Suara rasa itu bukan seperti kita ngomong kayak gini ya, yang tadi model ini dengan tahu-tahu rasa ini bercerita gitu kan kepada kita. Tadi habis senggolan gitu, nih kena celaka begini, akhirnya itu ilmu rasa. Kamu tadi habis celaka ya, ilmu rasa dia sendiri.
yang bercerita. Tapi biasanya hal yang penting-pentingnya doang, nggak tadi habis begini tapi nggak begitu kalau ilmu rasa tuh. Yang Ilmu penting-pentingnya rasa doang. tadi gimana cerita. Iya, jadi Kalau ada yang bercerita berarti ada yang menceritakan dong. Tanpa dia tahu, tanpa dia ngomong, kita ada yang ngasih tahu biasanya. Rasa. Nih kalau menurut ini mah pandangan saya nih, ini pengalaman saya. Proses mengenal rasa menurut saya, ya tadi dibilang saya melakukan zikir, wirid, introspeksi diri. Nah, simbolisasinya adalah kita jadikan diri kita itu magnet dulu. Magnet pertama magnet. Kalau kita bicara energi udah pasti. Nah, setelah itu yang paling susah dibedakan adalah ketika kita melakukan bukan, kalau misalkan kita misalkan nih ini sakit gitu, ini sakit, yang kita susah bedakan adalah bisikan jin dan si rasa tersebut berbicara. Misalkan batin, saya bisa bilang batin kita kayak seolah-olah ngomong gitu, itu jelas beda kalau menurut saya, karena si khodam atau jin tersebut akan berbisik pokoknya, entah di telinga, itu timbulnya ada di kepala. Beda dengan si rasa tersebut. Kesimpulannya rasa itu adalah basyiroh. Basyiroh apa sih? Benar-benar menggunakan itu. Misalkan contohnya, tiba-tiba kita, misalkan bukan tiba-tiba, kita contohnya misalkan ada orang sakit datang ke kita, sebelum dia cerita kita udah tahu. Bedanya sama bisikan atau penerawangan, dia udah ngomong atau dia belum ngomong, kita menggunakan daya pikir kita atau menggunakan berkomunikasi dengan si khodam tersebut secara tidak langsung, akan timbul nih gambaran-gambaran di kepala. Makanya ada jelas kita kudu bisa bedain yang namanya nar sama nur. Nar itu ada di kepala, sumbernya. Nur itu adanya di Hari itu artinya apa? api. Betul? Kayak sama-sama menerangi ya, sama-sama. sama-sama terang. Bedanya cerah. Gerah, kalau Api gerah. api gerah, panas gitu. Kayak adem. Ketika mengenal rasa, kan saya tadi udah bilang akan dibukakanlah tabir-tabir dia hijab pintu-pintu. Jangan ada orang sakit. Solusinya gimana? Soal kita ngobrol gitu, tapi bukan sama jin. Ini mah bukan sama jin. Apa dikasih tahu nih? Itu kewajibannya adalah kita mengungkapkan atau menjalani petunjuk tersebut, sirah tersebut. Itu rasa. Rasa gitu dah. Kalau pengen ya jalanin prosesnya gitu. Nah itu dia. Jalanin prosesnya. Kadang kan orang baru segelintir, mohon maaf ya, segelintir tahu dikit, udah sosokan, bahasa saya emang gitu, sosokan. Wah mau tahu ya segala macam. Padahal kan setahu saya belum bisa membedakan. Tapi tadi yang dipertanyakan kan yang ngomongnya siapa? Kan gitu ya. Oh yang ngomongnya. Yang menceritakan. Yang menceritakannya siapa gitu kan. Apakah kita ini ada hubungannya ke semua zat yang diciptakan Allah itu, baik Ada. berupa alam, angin, api, Ada. Alam ini kan merekam sepersekian detik, seperdetik, bahkan sebelum detik itu apalah gitu namanya. Alam itu merekam kejadian kita. Jadi kalau rasa ini aktif, alam ini memberikan iya melalui energinya gitu. Orang kayak ini memberi bantuan kepada orang itu sedih, nangis, kita ikut merasakan kesedihannya, itulah ilmu rasa. Orang itu kita bantu gitu ya, kayak di ngebantu nih orang itu, terus orang itu bahagia, senang. Nah Kang Kim yang nggak ngebantu, rasain juga ikut senang, itulah ilmu rasa. Tapi tanpa harus, oh saya bahagia nih ke Kang Kim gitu, dia udah omongin, enggak begitu. Jadi yang bersuara itu adalah hakikatnya ya Allah, sir tadi, sirullah. sir. Itu kan kita ini satu kesatuan, ahad, Allah itu kan ahad.
rasa Allah itu ya satu gitu, karena ahad hakikatnya ya Allah gitu, tapi melalui zatnya kan gitu, bukan Allah yang ngomong langsung tapi melalui zatnya gitu kan. Kita terdiri dari tiga, raga, sukma, dan jiwa. Saya ada sesuatu nih pas kabentan sedang mengenal rasa. Mengenal rasa. Kumaha. Ada banyak, bahkan suka ada perdebatan konteksnya dalam bentuk barang, antara bisa merasakan sesuatu yang tidak kelihatan sama yang kelihatan. Nah, dalam konteks rasa itu tuh yang bagaimana ya? Kumaha. Kumaha. Nah, inilah yang disebut dengan kongres. Awang beres-beres. Dalam konteks mungkin dalam dunia spiritual. Nah, untuk mengenal rasa sesuatu barang itu ada enggaknya, konteksnya yang ditakutkan itu tuh Lu antara halu dengan barang naon itu? Berarti ini ada Supaka supaka bener. misalkan pusaka. Supaka atau mustika. Masa kalau itu sebenarnya kita jangan ngomong rasa ya. Itu energi. Oh, berarti energi. Ini api nih. Nah, gini kan panas, ini energi. Oh. Iya, beda-beda. Kalau supaka mah kalau begini ada yang grenyem, berarti teh batu. Kamu cas itu haneut panas, berarti teh besi. Itu lamun tiis, oh berarti teh kain. Itu energi namanya. Beda lah, emang rasa-rasa oke, cuma kita ngomongin bagian luar energi. Konteksnya berarti di luar. Oh, di luar berarti. Di luar rasa, Di luar rasa rasa. lebih dalam lagi beda. Di luar diri. Suhu panas, suhu dingin. Oh. Itu perbedaan, nak. Sekalian dah ya kan. Kan kita banyak nonton ya di para kutuber nih. Proses penarikan. Gitu juga kita kan pernah melakukan hal yang sama. Untuk yang nonton kan butuh edukasi juga kan. Butuh edukasi. Mana sih yang bisa membedakan benar atau enggaknya proses penarikan tersebut? Tuh, kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, Karena biar lebih seru lagi nih, makin pagi nih, energi makin main datang nih, aura yang makin mantap. Saya hadirkan aja. Oke. Sip, kita sambil ngopi. nah, itu tuh Ini yang disebut kongres ini, gak ngomong tuh beres-beres ini. Asli gitu. Itu masalah kumaha tuh, Pak. Kawan-kawan, dari pertama mengenal diri, kaji diri, terus rasa, sekarang ke pusaka. Nggak beres-beres. Nih, biar lebih jelas lagi. Nah, kumaha tah? Edukasina kumaha geus seorang. Jadi saya mah bukan ngomong edukasi, jadi minta penjelasan dari para bus-bus nih. Biar ada edukasi bahwa benda seperti ini, benda kuno ini. makanya tuh, cerita dulu prosesnya. biar tidak ada cara pandang. Iya, salah. makanya cerita dulu proses dapetnya gimana gitu. Jadi waktu saya kerja Nah, kan di situ tuh ada komplek pemakaman. Dan bisa dibilang di sini kan kampung adat. Ya. Bisa dibilang ada pohon 3 yang besar. Bahkan mungkin di sekitar kelurahan Kayon ini mungkin di situ doang ada pohon yang paling. Dapat di situ gitu. Oke. cara dapatnya dulu dah langsung. Nemu aja gitu. Selanjutnya, jadi yang punya rumah tuh beres-beres tuh, saya pun beres-beres. Bahkan sebelum dia beres-beres, saya beres-beres duluan. Saya nggak perlu nemuin ini. Cuman entah saya gimana, tahu-tahu pengen, karena ngelihat, jadi keluarganya pernah cerita. Jadi yang pertama dipukul itu kakeknya. Kakeknya itu sekitar zaman Jepang. Zaman Jepang. Ya. Udah makan dia bisa dibilang centeng lah. Oke, singkatnya. Setelah itu entah kenapa saya pun mau diliatin perempuan pernah, sosok anak pernah, sesuatu energi pernah. So, Nah, tapi saya pernah gini dalam batin, bukan dalam batin, dalam hati lah. kita oleh-oleh gitu ya. Eta tuh oleh-oleh hiji mah Oke. saya teh keluarkeun. Kan loba tah barang banyak. Satu-satu aja. Nah, lewat netnya cuma gitu doang. Habis gitu besok paginya tahu-tahu ada barang itu di bawah. Barang di bawah di atas
karung, Karung, di atas karung pasir. nusahata. Nah, habis itu saya kan nggak berani yang namanya barang Oke. apapun. Takutnya punya orang. Pas begitu ada yang punya rumah, Pak, itu besi punya siapa? Itu nomor sono mau mangkin, mau udah ambil aja bawa, rawatin aja. Dok katanya. Saya lihat dengan zaman sekarang semilenium ini masih ada barang seperti bendot tapi ada pusat. Nah, makanya saya bawa ke laut sini. Nah, supaya edukasi ke kaumnya, Tujuannya apakah barang kuno ini dengan saya niat cuma sekedar batin kok langsung punya barang ini? Nah, ini barang ini mempunyai nilai rasa atau energi tidak? oh, ada energinya enggak? Nah, kalau memang ada energi ataupun ke energi, gimana caranya supaya kita tidak terpeleset antara kepercayaan kita sama Gusti? Nah, Mungkin ini itu nasa kepada simple Gusti aja Bas. sih ya. Kalau barang-barang misal kayak supaka begini mah, ya kita rawat aja. Kan karena ini kenang-kenangan di zaman dulu yang memperjuangkan Islam mungkin atau memperjuangkan negara mungkin, kan begitu. Ya kita rawat aja tanpa harus ada embel-embel energi atau embel-embel ke arah yang lainnya. Karena apa? Kalau kita ada embel energi, otomatis energi badan kita ini bakal sedot ke sini yang mengakibatkan wah ini ada fungsinya nih. Itu Nah, dari segi pandang Kang Dai, ini berenergi nggak? Nah, itu simpelnya gitu. energi. Kalau dari segi energi di sini ada. Itu Bertuah hawa ya. Bertuah kah? Bertuah tuh berarti apa deh? Bertuan gitu maksudnya apa? Maksudnya bertuah tuh ada isinya nggak gitu? Bertuah tuh gitu. Oh, ini ngomongnya ke arah sana gitu Ya, ya. apa-apa sekalian kan edukasi. Ya, benar, ini edukasi cara pandang dunia spiritual. Ya, gitu, edukasi. Yang tadi kan cara pandang orang umum. Sebenarnya kita jelasin dulu ya. Nggak begitu baik kita menjelaskan ke arah sana gitu ya. Karena konsep kita itu mengkaji diri, mengkaji rasa. Tapi ini untuk kita obrolan-obrolan ngawangkong aja gitu ya. Gitu. Jelas ini ada energi. Yang saya rasakan ini energinya panas. Di sini tuh panas. Yang sebenarnya juga mungkin belum diapa-apain, ini tidak baik buat kita, terutama pada kesehatan. Ini kayak gitu. Kalau untuk ada sosok jin atau segala macam, awalnya ada yang mendiami. Ini di sini energi, karena jin itu kan energi. Saya nggak mau ngomong sosok gitu ya, energi atau daya gitu. Gitu. Bekas ditumpangin jin, energi. Di sini masih ada energi. Awalnya panas. Ya biar adem. Kita kalau emang mau dirawat kan ini bekas benda yang aneh-aneh gitu kan, ada hal-hal Terang lah maksudnya. iya yang begituan gitu kan. Ya kita harus cuci dulu. Ini mungkin belum pernah dicuci. Oh, Ya, belum itu. diapa-apain. Nah itu makanya di sini panas. Ya baik kita takutnya ada yang sakit. Saya sakit benar. Ya itu Nah, itu udah, kayak itu gitu. udah. Oh, itu maksudnya. Kata dulu lanjut. Lanjut dulu. Itu sih kalau saya menurut pandangan orang awamnya, saya sih lebih pasrahkan diri ke Allah Azza wa Jalla itu sih. Kalau masalah benda atau apapun, ya masalahnya bukan apa-apa ya. Takutnya apalagi orang awam kita kan gini kan. Kalau sesuatu benda itu, jangan inilah ya kasarannya, dikasih orang nih. Pernah soalnya dikasih orang nih biar ini ya kan nanti dapet cewek. Nah, kalau muda-muda kan begitu kan cewek. Nah, begitu kita yakinin, yaudah baca ini aja. Kita dapet ceweknya. Nah itu kan mengibaratnya sugesti kita benda tersebut. Wah kita baca ini, kita bawa ini jadinya itu padahal mah. Nah yang jadinya disebut musyrikan itu arahnya ke sana. Padahal kita segala sesuatunya berserah diri kepada yang maha pencipta. Nah, ini sudut pandangnya gimana nih? Nah, Langsung aja. langsung sudut pandang ke sini ya terus terang kurang baik dan kurang bagus gitu. Karena kalaupun apa ya, kalaupun dirawat harus benar-benar orang yang tracknya lurus gitu. Takutnya ya kan, namanya kita kan iman itu kan turun naik. Tuh. Nah itu dia. Apalagi imron ya. Nah imron dan imun itu, nah, imunitas berat lagi.
Nah ketika itu ya kan Allah itu membolak-balikan hati manusia juga. Wih, Enggak lah, yang membolak-balikin hati manusia diri kita sendiri. Kita dibolak-balikin jadinya tuh manusia lagi. Bener itu Kang, diurusin nih. Nah, bener itu. Maksudnya kan sumber bolak-balik. Kalau saya terus terang sih up. kalau tahu nih. Kalau soal beliau saya up, ini ada guru besar aja. Depannya kurang bagus. Nah itu kembali lagi kan buat edukasi. Kita apa yang kita bukan itu. Iya, musik Musik, apa yang Nah itu tadi saya sempat bahas sebelum ini diambil. Bagaimana sih cara orang awam untuk membedakan sebuah konten yang palsu penarikan dan yang asli? Ya, membedakannya susah ya, harus Ya. turun terjun langsung ke lapangan. Jadi ya kalau barang-barang karena kita nggak mengambil pusaka itu hanya sekedar hiburan. Nah, kalau kita kan tidak menjadikan konsep kewajiban Nah. sebagai seorang. kalau kita kan ibaratnya buat hiburan kalau ya gitu kan kenang-kenangan mungkin. Tapi kan ada beberapa, bukan beberapa, banyak lah. Misalkan nih ya kalau kita pelaku spiritual kan ngelihat aja mungkin ketawa sendiri gitu kalau misalkan oh ini cuma konten, tapi kebanyakan orang-orang menganggap itu benar. Tujuan kita mengedukasi kasih pengetahuan kan cara membedakan, tapi jangan langsung percaya gitu aja ya sih kayak gitu. Jangan langsung percaya gitu aja, anggap aja lah simpelnya kalau susah membedakan harus terjun langsung. Simpelnya gini, biarin aja dah, dia cuma nyari konten doang kok, kita juga nyari hiburan, paling gitu sih. Paling gitu kalau misalkan secara kita pribadi aja ya paling ketawa doang, kayak yang apa gus gitu yang kemarin rame itu. Iya, udah ada yang bongkar. Makanya kita mah dari konsep pengajian sering-sering ini konteksnya itu bukan mengutamakan tentang namanya kesupranaturalan Iya. kita, tapi lebih memahami lagi apa sih Islam sejati itu. Karena dari Islam sejati itu perjalanan dan proses ke Islam sejati itu banyak banget faedahnya, utama kunci-kunci kehidupan. Apa yang kita inginkan semuanya kan ada di dalam proses menuju ke Islam sejati atau yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Tuh fungsinya itu doang. Nah itu dalam bentuk lebih tidak dalam tidak itu ada efek Pasti efek sih pasti. entah sakit Ya apa dari entah sisi kesehatan sakit, apa dari pikiran jadi wah lu Dari gitu nyerangnya pertama dari aliran darah, memompak ke jantung, bikin hati kita itu gelisah jadinya. Karena detak jantung kita tuh gak stabil, otomatis kepikiran kita pun gak stabil. Jadi pikiran kita gak stabil, badan kita cepat ngedrop, disitulah sakit. Jadi sakitnya akibat pikiran, akibat dari energi yang gak sinkron. Jadi energi ini bukan dari pusaka aja, energi rumah pun kalau emang kotor dan segala macam ya gak bisa gitu, cepat sakit juga sama. Itu sinkronnya. edukasi Kembali lagi kepada diri kita itu kan manusia. makanya Kita jangan kalah ya kan dengan hal-hal yang begini. jadi saya masih meraba, saya ingin merasakan, karena dengan merasakan nah dengan pembuktian itu pahit buruknya Allah SWT. Pasti ada baik ada buruk, tapi ketika tujuan dengan tujuan saya yang tentang keadaan barang tersebut, saya dapat rasa dengan barang tersebut. Walaupun sebelumnya saya pernah rasa, tapi ada perbedaan. Oh iya, energinya lewat energi. Dan Jadi, itu kan jadi, itu yang jembatan untuk melalui ke rasa yang sejati, itu energi. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas, dibicarakan atau mau yang ditanyakan untuk kedepannya, terutama diri pribadi gitu, kuncian-kuncian
Kayaknya buat season selanjutnya aja kan. Buat season selanjutnya nanti ya. Iya. Wis, berarti kita tutup dulu nih. Iya. Soalnya waktunya juga udah malam. Nih udah pagi ya. Iya udah pagi malah. Ya sudah, kita tutup aja gitu kan. Tetap tegakkan sholawat, jangan pernah putus untuk bersolawat. Ya. Terus udah dari saya sih salam sholawat tanpa batas. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.